Ada satu kisah yang unik dari si pemburu monyet di Afrika yang bisa kita ambil pelajaran. Sebagai orang Kristen, kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita bukan murid-murid Fransiskus dari Assisi yang dengan pilihan hidupnya memilih hidup miskin. Walaupun banyak yang dapat dan layak kita pelajari dari sosok beliau. Akan tetapi, kini seperti juga dulu, pertanyaan ini masih saja terus relevan untuk dipertanyakan. Bagaimana sih sikap seorang murid terhadap harta kekayaan? Sebenarnya ada satu pokok pikiran, yaitu aplikasi doktrin kemahakuasaan Allah yang berkuasa atas seekor burung pipit dan juga sekaligus berkuasa atas jiwa manusia dalam bidang-bidang kehidupan. Kali ini kita melihat bagaimana Yesus memanfaatkan pertanyaan seorang Yahudi sebagai batu loncatan untuk mengaplikasikan kemahakuasaan Allah di dalam sikap seseorang terhadap kekayaan dan harta miliknya. Melalui perumpamaan ini pada ayat 16-21, Yesus ingin menyampaikan bahwa kepenuhan hidup manusia tidak terletak pada kelimpahan harta yang dimilikinya, tidak tergantung pada kekayaan seseorang. Mereka yang menyandarkan kebahagiaan serta kepenuhan makna hidupnya pada kekayaan dan bukan kepada Tuhan adalah orang-orang bodoh. Karena pertama, kekayaan tidak memperpanjang umurnya, justru Tuhanlah yang menentukannya. Dan kedua, dengan demikian seseorang justru tidak menjadi kaya di hadapan Allah. Peringatan ini penting untuk kita camkan Kristen di Indonesia karena sikap tersebut menjadi batu sandungan bagi kesaksian kita sebagai murid-murid Kristus. Ada satu kisah yang unik dari si pemburu monyet di Afrika yang bisa kita ambil pelajaran untuk mengubah pola pikir kita dalam menjalani kehidupan di dunia. Di Afrika, cara menangkap monyet begitu unik, tidak dengan mencelakai ataupun mencederai monyet itu. Si pemburu hanya menggunakan toples berleher panjang dan diisi dengan kacang-kacangan. Setelah toples diisi dengan kacang-kacangan, toples itu ditanam dalam tanah dengan menyisakan mulut toples dibiarkan tanpa tutup, atau disimpan dengan cara digantung di pohon. Ketika monyet datang, memasukkan tangan ke dalam toples untuk mengambil kacang itu, monyet tidak bisa melepaskan tangannya dari leher panjang toples tersebut. Tentu saja, monyet itu akan kesulitan menarik tangannya gara-gara terus menggenggam erat kacang-kacang yang ada di dalam toples tadi. Dan bodohnya, ia bersikeras tak mau melepaskan genggamannya dan memilih pasrah di tangan si pemburu. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut, ketika kita bersikeras menggenggam erat rasa benci dalam hati terhadap seseorang, maka hati kita akan semakin lebih sakit. Seperti halnya monyet semakin berusaha menarik tangannya dari toples, maka semakin sakit yang ia rasakan. Sebenarnya monyet itu bisa kabur dan tidak bisa ditangkap oleh si pemburu, asalkan monyet itu rela melepaskan kacang-kacang yang ada di genggaman tangannya. Sebenarnya kita bisa menghilangkan rasa sakit kebencian dalam hati ketika kita rela memaafkan kebencian seseorang itu terhadap kita.